Saya pengen ngasih tahu, tadi kan Bang Erles kan mungkin ditanya ya, gimana cara kita membuktikan bahwa ini adalah penistaan agama, bahwa ini adalah bagian daripada sebuah kampanye yang terstruktur, tersistematis dan pasti disengaja. Bagi saya nggak ada dugaan disengaja, nggak, pasti disengaja. Contoh, dalam peribahasa bahasa Arab itu ada khalif tu'raf. Kalau Anda mau terkenal, Anda menyelisihi orang. Apalagi misalnya kalau mau terkenal lagi, kata orang Arab, kencing itu air zam-zam, pasti mau terkenal. Jadi artinya kalau kita mau terkenal, kita harus melakukan sesuatu yang menyelisihi kebiasaan. Semakin besar kadar penyelisihan itu, maka semakin besar pula kontroversi yang akan didapatkan. Oh, apakah ini masuk kategori pasal penistaan agama ketika promosi menggunakan nama Muhammad dan Maria? Tadi katanya bukan loh ya Ustaz. Mau gantian tempat dulu Bang? Supaya lebih akrab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simulasi dulu kali ya. Saya pengen ngasih tahu, tadi kan Bang Erles kan mungkin ditanya ya, gimana cara kita membuktikan bahwa ini adalah penistaan agama, bahwa ini adalah bagian daripada sebuah kampanye yang terstruktur, tersistematis dan pasti disengaja. Bagi saya nggak ada dugaan disengaja, nggak, pasti disengaja. Contoh, dalam peribahasa bahasa Arab itu ada khalif tu'raf. Kalau Anda mau terkenal, Anda menyelisihi orang. Apalagi misalnya kalau mau terkenal lagi, kata orang Arab, kencing itu air zam-zam, pasti mau terkenal. Jadi artinya kalau kita mau terkenal, kita harus melakukan sesuatu yang menyelisihi kebiasaan. Semakin besar kadar penyelisihan itu, maka semakin besar pula kontroversi yang akan didapatkan. Alias kalau dalam marketing, dalam online marketing, itu berarti adalah sesuatu yang nanti akan menarik interest. Itu sudah pasti. Karena saya dari tahun 2008 sampai tahun 2014 itu di manajer marketing. Jadi kita tahu proses marketing itu seperti apa. Nah, interest ini adalah ditarik dengan tadi kontroversi. Contoh misalnya, semakin besar kontroversi, semakin deltanya semakin besar, maka semakin besar kontroversi dan interest yang dihasilkan. Contoh, kalau saya bilang, Mbak Maria, kalau Mbak Maria mau pakai kerudung, saya kasih 2. Itu promosi saya. Atau kalau mau lebih ngeri lagi, saya bilang gini, Mas Andromeda kalau mau pakai kerudung, saya kasih 4. Bisa paham ya? Itu kontroversi lebih besar. Atau kalau saya bilang sama Mas Eko, kalau Mas Eko mau berhenti fitnah, saya kasih kerudung. Nah, itu kalau misalnya lebih besar lagi, berarti nggak tahu kan, semakin besar berarti simulasi. Semakin besar kontroversi, orang semakin tertarik, kan gitu kan ya? Kan kita bicara kontroversi. Karena ini adalah masalah attention dan interest. Attention dan interest nggak punya value. Jadi dia pokoknya mencari yang diselisihi, maka dia pasti akan terkenal. Berarti kalau kita lihat miras minuman keras, mana yang paling berseberangan dengan miras, semakin dia deltanya semakin jauh, semakin akan dapat itu materi promosi, semakin akan goal materi promosi. Maka dicari siapa sih yang kira-kira paling berseberangan dengan miras, kalau bukan orang muslim. Karena di Indonesia orang sudah tahu, orang muslim itu tidak boleh minum miras, nggak boleh minum khamar, segala sesuatu yang menghilangkan akal. Maka dicarilah berarti Islam. Kalau gitu simbol Islam yang paling kuat siapa? Simbol Islam yang paling kuat adalah Nabi Muhammad. Nggak mungkin orang muslim itu nggak hormat pada Nabi Muhammad. Nggak mungkin orang muslim itu diam ketika dia berhadapan dengan nama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nama Nabi Muhammad ini lebih penting daripada segala-galanya bagi orang muslim. Maka dipilihlah nama Muhammad. Kalau saya berandai-andai jadi orang yang marketingnya, saya akan mikir begini, kalau Muhammad doang, ketahuan dong niatan gue. Berarti gue cari yang lain lagi nih. Yang mana ya? Kalau cowok namanya Muhammad, maka kalau perempuan, Masya Allah, Maria. Bukan hanya di Katolik, Bunda Maria, bundanya Yesus Kristus. Di kita Maryam, sama, bacaannya Maryam sama. Bagi kita adalah bunda suci, perawan yang tidak pernah tersentuh manusia. Dan kesuciannya ini disebut oleh Rasulullah. Artinya ini juga menyinggung kita sebagai orang-orang muslim. Penyebutan nama Maria ini berseberangan. Ketika kemudian ini ada di meja orang yang bahas, oh ini goal, ini pasti nih. Ini nggak mungkin nggak menimbulkan kontroversi. Tapi Ustadz, apakah betul-betul sebegitu terstrukturnya? Oke, nanti saya jelasin. Nanti kita sampai ke sana. Ini pasti akan goal. Nggak mungkin nggak menimbulkan kontroversi. Pasti menimbulkan kontroversi. Dan ini adalah dalam ilmu komunikasi, attentionnya dapat, interestnya dapat. Tinggal di-convert ke action. Tinggal di-convert kepada langkah-langkah yang lain, kan gitu kan ya? Oke, kalau gitu kita lihat. Mungkin nggak ini adalah langkah yang sangat terstruktur. Kenapa TV One warna merah? Kenapa TV One warna merah? Mencolok. Jadi, Bang. Bukannya mencolok. Kenapa TV One di tempat-tempat yang lain ini merah, ini merah segala macam? Kenapa nggak ada yang hijau? Kenapa nggak ada yang warna biru? Kenapa nggak ada yang warna kuning? Karena TV One punya namanya warna corporate. Benar kan? Sebagai manajer marketing, kita sudah brief kepada seluruhnya bahwa perusahaan itu punya value, perusahaan itu punya prinsip, perusahaan itu punya budaya, dan itu semua orang harus tahu.
dari direksi sampai dengan tukang sapu, itu semua harus tahu bagaimana visi perusahaan, misi perusahaan, lalu bagaimana kemudian nilai-nilai yang dijunjung perusahaan, budaya perusahaan. Sehingga yang saya khawatirkan, Holy Wings ini sudah memberikan brief kepada orang-orangnya bahwasanya mereka itu pengen berhadapan-hadapan dengan sesuatu yang bersifat mainstream. Karena yang dijual mungkin sesuatu yang bukan mainstream, mungkin sesuatu yang dalam tanda kutip berlawanan dengan agama, maka muncul promosi kayak gitu. Artinya adalah apa? Ini adalah puncak daripada gunung es yang besar. Apa kemudian di bawah gunung es ini yang kita lihat ini? Narasi-narasi desakralisasi terhadap agama, monsterisasi terhadap agama. Di barat sana, ketika mereka kemudian melihat agama, mereka jadi sudah bully-bulian. Karena di sana nggak ada muslim, mungkin ya walau orang-orang Katolik di sana kenapa nggak protes kita nggak tahu. Di barat, di Hollywood itu udah lebih ngeri lagi. Mereka menganggap tindakan menistakan agama, membuli, mocking terhadap agama, atau mengolok-olok agama, ini sebagai sebuah tindakan keren dan modern, sebagai tindakan yang intelektual. Termasuk Holy Wings, misinya sejauh itu? Kita belum tahu, maka saya jelasin dulu. Ini di luar negeri. Ada kemudian komik yang kemudian ngomongin agama. Semakin berani nyinggung agama semakin hebat. Ngomong tentang Yesus ini, ngomong tentang Yesus itu, dan seterusnya. Nyopek Quran, bahkan ada film Hollywood yang ada kitab suci agama yang lain, terus kemudian mohon maaf dioles dengan kotoran, dan itu ditayangkan tanpa ada protes. Maka kalau kita berbicara tentang toleransi, kalau misalnya Anda itu apa-apa dikit-dikit, oh nggak apa-apa, kita nggak tersinggung, dikit-dikit apa-apa kita nggak tersinggung, kita toleransi. Setiap orang yang toleransi pada semua hal, itu orang bingung dan nggak punya prinsip. Agamanya dihina, dia bilang nggak, ini bukan penistaan agama. Ketika kemudian nabinya kemudian dikatakan jelek, ini bukan penistaan agama. Kalau misalnya terus kemudian agamanya kemudian dibilang ini adalah sesuatu yang kadrun dan segala macam mabuk agama, ini bukan penistaan agama. Nah, ketahui orang kayak gini adalah orang yang bingung. Kenapa? Karena dia nggak punya prinsip. He stands for nothing. Tapi Pak Nurholis nggak bingung dong Saya nggak kalau ngomong. bilang tadi bukan Saya nggak berita ngomong. agama. Makanya saya katakan ini adalah apa yang kemudian saya sampaikan berdasarkan struktur yang saya rinci tadi. Oke, berarti kalau kita lihat seperti apa kasusnya Holy Wing ini, maka promosi kayak itu sudah mendapatkan hasilnya. Dia terkenal, viral, famous. Meskipun terkenalnya dalam tanda kutip Padahal negatif. sudah didapat tuh. Nah, cuman kalau nggak ada yang ngomong nih, ini pasti lanjut lagi. Karena ini sudah jadi narasi, dan narasi apa yang dikembangkan di Indonesia adalah desakralisasi agama. Simbol-simbol agama dilecehkan, nggak ada masalah kalau kita bertentangan dengan agama. Orang-orang melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan agama dianggap sesuatu yang lumrah. Nah, desakralisasi simbol-simbol agama dan monsterisasi terhadap agama, ataupun segala macam yang mereka tuh pengen melemahkan fungsi-fungsi agama, ini yang justru harus diwaspadai oleh orang-orang di Indonesia. Jadi bukan sekedar kreatif kebablasan saja. Karena saya melihat ini adalah narasi besar yang harus diwaspadai sama-sama. Oke, yang kedua, saya juga nggak sepakat kalau seandainya Holy Wings ditutup. Kenapa? Karena masalahnya bukan itu. Mohon maaf, kenapa? Yang harusnya ditutup itu yang lebih besar. Khomernya yang dilarang. Ya kan ya? Mirasnya yang dilarang. Kenapa kemudian miras di bawah 5% doang yang diperbolehkan? Berarti mabuk 5% boleh. Harusnya yang ditutup adalah peredaran miras. Berarti saya mendukung Pak Anies untuk menutup peredaran miras, sehingga yang tadi berapa? 3.000 karyawan. 3.000. Saya dari tadi mikirin loh, kenapa nggak ada yang mikir sih? Lah Holy Wings kan banyak tuh, berapa cabang? 44 cabang. Kan bisa jualan air, bisa jualan susu kedelai, bajigur, disebarkan seluruh Indonesia, kan dapat untung juga. Bukannya katanya Pak Anies kan juga begitu, masalah di Jakarta kita bukan perlu lebih banyak miras. Makanya harusnya kan sahamnya DKI juga dijual harusnya. Kenapa? Karena ini masalah lebih besar lagi nih. Karena masalah yang saya lihat adalah harusnya ditutup sekarang adalah mirasnya sekalian. Karena bagaimanapun juga, kalau kita berbicara hukum, nggak akan habis. Bahkan hukum semua aja berbeda pendapat. Saya berbicara tentang etis. Kalau Anda berbicara tentang etis, maka 3.000 karyawan itu, begitu dia masih kerja di Holy Wings, dan masih dia jual khomer, dan masih melakukan tindakan seperti itu, lebih kesian sama mereka. Kenapa? Hukuman sosial masyarakat itu lebih kejam dan lebih sulit daripada hukuman dari segi hukum. Nah, sekarang apa sudah terjadi? Masya Allah, ini semua orang di meja ini nggak ada yang nggak sepakat loh kalau ini adalah bagian daripada penistaan. Pak Nurholis Kecuali. Tapi semuanya sepakat. Saya rasa seluruh orang Indonesia juga sama. Semuanya sepakat bahwa ini adalah bagian daripada penistaan. Minimal. Walaupun orang nggak berani ngomong, mereka pasti tersinggung. Minimal penegak hukum. Saya yakin Nabi Muhammad loh yang kemudian diomongin. Pertanyaan saya tuh sering mikir begini. Gimana kalau andaikan di hari akhir kita tuh nggak dilihat sama Nabi Muhammad? Atau kita ngelihat beliau, kita nyari beliau, kita nggak ada. Di dunia ini mungkin ada banyak yang bisa bantu kita. Keyakinan kita loh. Tapi setiap penegak hukum, setiap kemudian hakim dan seterusnya, dalam hati kecil mereka, saya yakin mereka pasti masih punya kecintaan terhadap Nabi Muhammad. Dan kita selalu bilang begini, hate speech lah, lalu kemudian kita bilang tentang masalah kita ini selalu intoleran lah. Ingat teman-teman sekalian, hate itu nggak bisa dipisahkan dari love. Orang yang punya love pasti punya hate, dan itu equal. Contoh misalnya, saya sayang dengan ibu saya. Karena saya sayang dengan ibu saya nggak terima kalau ibu saya itu dinistakan. Saya sayang dengan istri saya, maka kalau dia disuit-suit sama orang di tengah jalan tuh,
Saya nggak akan bilang sama dia, dek sabar. Yang penting saya kan sudah nafkahin kamu. Itu tidak menghilangkan gangguan yang dia terima. Dan mungkin rasa sakit hati ternyata suaminya nggak bela dia. Gitu kan ya? Saya sayang dengan bapak saya. Andai kan bapak saya itu dihina orang, dan yang hina ada 10 orang, dan saya nggak sanggup untuk bela bapak saya, walaupun saya harus kemudian kalah, mendingan saya kalah daripada saya mundur. Saya sayang dengan bapak saya, ibu saya, istri saya sayang dengan anak-anak saya. Maka saya sayang dengan anak saya benci banget sama orang-orang yang mungkin mereka melecehkan anak-anak saya. Dan asal orang-orang tahu, Nabi Muhammad dibandingkan dengan bapak saya, ibu saya, istri saya, anak saya, bahkan nyawa saya sendiri, itu nyawa kita masih terlalu murah untuk itu. Maka harusnya orang-orang ngerti. Justru karena mereka ngerti, mereka bikin promosi. Ini kan kurang ajar. Gitu maksudnya. Maka jangan kemudian berhenti pada puncak gunung es. Lihat nih, narasi ini yang harus diselesaikan. Maka saya bilang, hukum jerak. Supaya orang-orang di luar sana tahu. Bahwasanya jangan main-main berkaitan dengan agama. Betul tadi. Nah, kalau berbicara mengenai efek jerah ini menarik. Apakah ini sudah cukup memberikan Oke. efek jerah ataupun belum? Kita tahan dulu, kita lanjutkan usai jeda sebentar lagi pemirsa.